Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Chris Official 97. Kali ini kita masih membahas tentang Starlink yang lagi heboh ya. Baru aja peluncurannya tanggal 19 kemarin. Nah, kita akan melihat review jujur dari Jajago Keliling Indonesia. Tentunya pengalaman beliau ini lebih ekstrim ya. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena biasa di tempat-tempat tertentu itu susah sekali untuk mendapatkan jaringan atau sinyal 4G untuk provider Indonesia, seperti jaringan HP atau pakai kartu ya, atau pakai Orbit. Itu hanya tempat-tempat tertentu yang bisa mendapatkan akses 4G. Nah, Bang Jajago kali ini akan menunjukkan review jujur kecepatan Starlink di Indonesia. Dan ini kelebihan dari Starlink adalah bisa dipakai di mana saja tanpa BTS ataupun tidak ada tower sama sekali di situ, karena dia langsung tembak ke satelit ya. Kita lihat dulu review jujur dari Bang Jajago gimana kecepatan internet dari Starlink. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Yang susah. Nah, sekarang kita mau tes yang Starlink nih. Saya connect ke WiFi yang Starlink dulu ya. Oke, habis connect ke WiFi Starlink, kita tes dulu nih. Pakai speed test yang sama juga. Jadi nggak ada beda jauh. Kita tes kecepatan lagi. Kau tengok sendirilah. Tembus 100. Naik terus. Kecepatannya luar biasa Starlink ya. 200. Tembus sampai 200 Mbps. 200 kita tes lebih kedua ya. Mbps. Kebetulan doang. Kita tes kedua lagi. Luar biasa. Oke, Starlink. Nah, tes kedua 100 lagi. lebih, 100 lebih, 160 lebih. Oke, 170 lebih. Nah, tapi lihat, pingnya tuh sangat rendah ya. Tapi kecepatan tinggi banget. Jadi belilah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian merasa ini worth it buat dibeli ya cocok. Kalau kami, jujur kami bukan terpaksa, memang terpaksa sih. Karena dia nggak bisa kita bandingkan dengan kayak wifi normal, kayak misalnya IndiHome atau yang lain tuh yang butuh kabel. Kita nggak bisa, karena kami pindah-pindah terus, kabel nggak bisa kami pakai. Sempat nggak pakai yang kayak apa ya, kami sempat pakai Orbit juga sih, kayak Telkomsel Orbit, tapi ya tetap butuh 4G kan. Jadi tempat-tempat yang 4G-nya buruk ya, dia juga nggak bagus-bagus amat, tetap buruk juga, walaupun ya memang secara sinyal lebih kuat, tapi tetap 4G. Tempat yang kami pergi tuh kadang-kadang nggak ada 4G sama sekali. Nah, makanya justru dengan ada barang ini, memang dia mahal ya, pembelian awal di kisaran 7,8 juta plus bulanan lumayan tinggi juga. Kalau yang paket yang kubel ini memang sedikit lebih tinggi harganya, karena tuh dia ada plus paket-paket router dan paket-paket mikrotik gitu loh. Jadi bisa, kalau misalnya saya mau main sama teman-teman, bisa main bareng tuh bisa connect sampai banyak. Dan sebenarnya di paket-paket kalian kalau nonton di Starlink di websitenya, itu baca baik-baik tentang bandwidthnya ya. Jangan cuma kecepatan tinggi, lihat bandwidthnya berapa. Kalau bandwidthnya kecil, artinya kalau yang pakai 3-4 orang makin banyak, maka makin jatuh dia punya kecepatan. Tapi kalau yang mobile global yang kita pakai sekarang, dia tuh connect banyak pun tetap stabil. Tapi karena ingat, kami butuh. Makanya dia ada paketan untuk rumahan, untuk jelajah, kayak perfect kayak kami ya, penjelajah, dan ada juga yang kapal. Kapal bergerak juga tetap bisa pakai Starlink ini. Nah, kembali ke kalian ya. Menurut kalian ini barang layak nggak? Dan untuk jangka panjang oke nggak? Kalau saat ini kami bilang ini oke banget. Karena memang sesuai kebutuhan. Kita butuhnya yang tempat-tempat yang tanpa sinyal, kita butuh upload. Sekarang teman-teman tinggal pilih ya. Sekarang ada kecepatan yang luar biasa menurut saya, Starlink itu hingga hampir 200 lebih ya, 230 sekian tadi itu, dan di tes kedua 170 lebih ya. Ini menurut saya sih ya kecepatannya di atas rata-rata kecepatan internet Indonesia ya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri kecepatannya seperti apa. Dengan ping sendiri yang rendah, otomatis buat teman-teman gamers ini sangat recommended sekali pemakai Starlink. Kita lihat jangka panjangnya atau kedepannya gimana setelah 1 sampai hingga 3 bulan. Kita lihat perkembangan Starlink di Indonesia seperti apa, dan kecepatannya sesuai lah menurut saya dengan tarif yang dikenakan saat ini. Untuk rumahan itu 700 ribuan lebih ya, dan untuk petualang atau jelajah itu sekitar 900 ke atas ya. Nah, untuk kapal pesiar tentu sendiri lebih mahal ya daripada paket rumahan dan paket jelajah.
Jadi saya rasa cukup sekian informasi kali ini tentang kecepatan real Starlink dari Bank Jajago keliling Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mencari informasi tentang Starlink. Oke, cukup sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari Chris Official 97.